Gue punya sejarah panjang juga nih sama si chopper Miyabi ini. Wah, drama banget deh. Dijual, gue beli lagi. Gue jual, gue beli lagi. Halo Miyabi, pulang lagi Miyabi. Yoi. Aku merindukanmu. Miyabi emang gak kemana-mana nih. Iya, nggak bisa tidur gue berbulan-bulan. Gila bener. Serius. Gila, motor kesayangan banget ini. Balik lagi bareng gue Chris di Sokin. Di video ini gue cuman pengen sharing sama teman-teman, pengen cerita tentang pengalaman gue up cc dari 110 cc sampai sekarang gue punya 400 cc. Kayak gimana ceritanya? Langsung aja kita let's go in. Berhubung gue belum nge-review motor-motor ya, jadi sementara ini untuk mengisi kekosongan slot di minggu ini biar ada konten, gue pengen cerita sharing-sharing sama teman-teman. Saat ini gue punya chopper basic Yamaha SR400 yang dimana ini adalah pencapaian terbesar gue selama perjalanan gue di dunia otomotif. Ya mungkin pencapaian gue ini nggak ada apa-apanya, tapi buat gue pribadi ya saat ini baru ini pencapaian gue, baru SN400 ini. Dan pencapaian gue sampai di sini pun itu melalui banyak hal, banyak cerita. Sejarahnya tuh apa ya, rumit gitu. Tapi sebenarnya gue pengen ceritainnya nanti aja gitu, jangan sekarang gitu. Nanti kalau gue udah punya motor impian gue gitu, gue sih punya impian. Mungkin ini semua impian semua orang ya, impian semua pecinta otomotif roda 2 terutama, Harley Davidson. Ya itu mah udah titik teratas gitu buat gua ya. Mungkin teman-teman punya selera yang lain, mungkin ya selera aja sih sebenarnya, tergantung. Saat ini gue sangat-sangat mensyukuri apa yang gue punya, SR400 ini, si Miyabi. Dan sebelum sampai di SR400 ini, waduh, kalau kita tarik mundur lagi, perjalanannya sangat panjang. Sebelum nyampe di Miyabi SR400 ini, dulu gue punya motor Yamaha Mio CW 2007. Ya, cc-nya berapa sih? Mio tuh 110 ya, 110 cc ya. Looknya juga look Thai gitu. Apa sih istilahnya? Thai look. Ya begitulah ya, ceper, warnanya hitam. Duh, kangen juga gue. Duh. Jadi cikal bakalnya itu dari Mio ini. Mio ini gue kasih nama Ciblek tahun 2019 kalau nggak salah ya. Si Ciblek hilang di gondol maling. Jadi 2019 si Ciblek hilang. Aduh. Dan ya gitulah, udah gue urusin di kepolisian, ya you know lah, tidak ketemu. Tapi singkat cerita, syukurnya gue dapat ganti rugi. Nah, kenapa gue bisa dapat ganti rugi? Jadi waktu itu gue ngekos ya, dan di kosan itu lagi ada renovasi. Motor gue suatu hari dikasih tahu sama mandornya untuk tidak dikunci. Gue tinggal ke kantor. Waktu itu gue udah punya NMAX ya. Jadi ada 2 motor, NMAX sama si Mio ini. Nah, si Mio ini gue tinggal nih di kosan. Gue bawa NMAX kerja. Balik-balik, raib, hilang. Ciblek hilang. Itu gue sedih banget. Mana NMAX masih kredit gitu kan. Si Ciblek hilang. Tahu gitu gue jual buat bayar kreditan. Tapi memang kesalahannya di mandor itu sendiri. Ya, jadi pihak kos-kosan ya bertanggung jawab lah. Bagus. Saya apresiasi meskipun melalui dari usaha dulu ya gue. Biar bisa diganti rugi dari mau diganti sama motor yang sama, gue nggak mau. Karena tuh si Ciblek tuh banyak sejarahnya sama gue. Terus diganti duit 4 juta, disuruh nyari sendiri, nggak mau gue. Nego dia maunya ya udah 5,5 juta, nggak mau gue. 6 juta nggak mau. Sampai akhirnya diganti berapa juta ya, kalau nggak salah tuh 8 ya, kalau nggak salah 8 sampai 9 juta gitu. Gue lupa lagi. Sekitar itu 8 atau 9 juta gitu ya, diantara itulah. Digantilah, oke lah, gue terima, oke. Sip, mantap. Ya mau dong. Buka-bukalah marketplace nih, Facebook. Wah, ketemulah sebuah motor yang lucu sekali dan saya kasih nama Endang. Seperti ini wujudnya. Itu dia si Endang. Tahun 2019 ya.
Gua beli motor itu beli jadi ya. Ya pokoknya dulu gua belum begitu mengerti lah motor custom. Ya, gue punya si merah itu udah sangat bersyukur pada saat itu. Gue belinya waktu itu 9 juta. Gue ingat belinya si Endang ini 9 juta. Itu pun melalui deal-dealan yang sangat alot juga gitu, nego-nego gue. Pak Bayu namanya yang punya sebelumnya, orang Taman Mini sonoan dikit gitu. Jadi gue bawa motor itu dari Taman Mini sonoan gitu ke Ben Hill. Gue tinggal di Ben Hill. Buset, di tengah jalan, kelaharnya hancur. Ban belakangnya gede banget lagi. Aduh. Syukur rusaknya itu udah nyampe di Ben Hill, tapi baru di pasar Ben Hill waktu itu. Ya namanya juga Kamsi ya. Jadi pada waktu itu kebetulan ada orang yang gue kenal gitu lewat gitu. Gue mintain tolong buat pinjam motornya gitu buat beli kelahar. Ya jadi itu pengalaman pertama gue mengalami trouble di jalan bersama si Endang ini. Gue lupa inget ya. Kayaknya nggak banyak momen gue sama motor itu. Singkat cerita, tuh motor akhirnya sold. Laku. Lakunya 12 juta. Gue belinya 9 juta. Gue jual lagi 12 juta. Ya lumayan lah ya. Cuan juga, cuan gitu ya, cuan. Abis itu gue belilah yang namanya Cafe Racer. Gue belinya jauh banget di daerah Bekasi, sonoan lagi dah pokoknya. Itu gue ketemunya di Facebook juga tuh, orang jual BU. Tuh motor, aduh kelistrikannya, pengapiannya, wah kacau. Harganya 8 juta. Bersama Cafe Racer itulah gue mulai ikut yang namanya motoran riding di skena Jakarta gitu ya. Dari si Cafe Racer ini gue mulai aktif di Instagram. Mulai itu gue foto-fotoin, kan udah rapi tuh, gue foto-fotoin, gue videoin, gue posting di Instagram. Di repost ya kan sama akun-akun luar gitu. Dari situlah tercetus ide gue bikin konten motor sampai sekarang. Terus si Cafe Racer gue ini sempet rame kan, ada yang nawar. Waktu itu ada yang nawar 12 juta. Waduh, cuan lagi nih ya kan, cuan lagi cuy. Ya udah silakan ambil. Gue jual. Nah, habis jual si Cafe Racer, barulah gue kena racun chopper itu. Dari hasil jual si Cafe Racer, gue beli chopper kayak gini. Kayak gitu, chopper udah jadi kayak gitu. Karena gue kurang puas sama look ya, gue bawa nih ke bengkel knalpot ya. Bengkel knalpot, catet itu di daerah Tomang. Gue suruh bongkar rangka. Bengkel knalpot gue suruh bongkar rangka. Dan setelah itu jadilah seperti ini. Lumayan berubah ya, meskipun masih begitu. Cuman seenggaknya udah nggak rebahan ya. Pelan-pelan gue mulai nyicil gitu ya, ngerapihinnya. Gue habis bikin frame, gue bikin jok, gue bikin spakbor, sampai ke tangki gue ganti, stang dan lain-lain. Mulai merambah ke krum-kruman ya. Sebenarnya poles-polesan sih, mirip-mirip krum. Wah terima kasih Sigit Poles. Skena-skena motor itu kan, aduh banyak banget genrenya gitu kan. Kita nggak tahu selera orang. Ternyata cukup banyak yang satu selera sama gua. Dari situ gua semangat tuh bikin konten karena sering di repost. Lama-lama followers juga naik tuh. Jadi tuh Instagram gua dulu followersnya cuma 102. Itu isinya teman-teman gua sama keluarga doang. Terus naik tuh dari 102 itu jadi ribuan. Lambat laun motor gua jadi FYP tuh, FYP terus karena mungkin gua ngikutin algoritma kali ya. Jadi tiap hari gue posting tuh fotonya. Terus akhirnya banyak nih orang-orang yang satu selera sama gue muncul ke permukaan. Terus mereka follow gue gitu. Chopper gue itu basicnya Mega Pro 160cc. Dan gue sangat bersyukur sih. Karena chopper Moge Pro gue itu gue bisa sampai di titik inilah. Ya mungkin belum seberapa. Cuman buat gue pribadi ya sebuah rezeki lah buat gua. Dari chopper itu mulai tuh berdatangan yang namanya endorse, terus mulai disupport pakaian ya seperti ini contohnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah support, terima kasih. Nah, gue belum bilang ya, si Endang itu basicnya Mega Pro juga tuh, Honda Mega Pro 160cc, terus pindah ke GL Pro Neotech, GL Neotech ya kalau nggak salah tuh Cafe Racer gua. Turun ya kayaknya, oh enggak, sama cc-nya 160 juga. Terus ganti lagi dengan chopper yang basicnya sama Moge Pro juga 160cc. Kayaknya Honda Moge Pro harus endorse gue.
gue mau gepro sejati. Si chopper ini gue kasih nama Miyabi. Nah, dari si chopper Miyabi inilah. Jadi si chopper Miyabi ini gue kasih angka-angka gitu, biar bisa bedain aja sih gue sebenarnya. Jadi konsepnya tuh ganti-ganti. Dari yang pertama tuh Miyabi 1.0, terus yang gue ganti konsep, gue kasih nama Miyabi 2.0, ganti konsep lagi, gue ganti nama jadi Miyabi 3.0, dan Miyabi 4.0 yang terakhir. Jadi gue udah 4 kali ganti konsep berarti. Pokoknya si chopper Miyabi ini sangat-sangat luar biasa dan berkesan buat gue. Terus kok bisa jadi SR400? Nah ini nih, gue juga nggak nyangka sih. Mungkin karena kegigihan gue juga asik. Jadi gue cukup effort sih sebenarnya dari awal itu, karena gue yakin dari semenjak gue jual si Endang ya, yang si Bobber merah itu, terus jual si Cafe Racer, kayak ada otak pedagang juga sih sebenarnya gue ya. Kayaknya ada bakat gue jualan. Karena gue percaya kalau gue jual lagi pasti cuan lagi nih. Otak pedagang sih sebenarnya. Ya terlepas dari itu work gitu dan berhasil dengan FYP-nya si Miyabi, terus mendatangkan cukup banyak followers. Jadi si Miyabi otomatis auto naik harganya gitu kan. Singkat cerita ada yang DM gua, ada yang nawar si Miyabi dan cuan. Why not? Silakan monggo. Ntar keburu berubah pikiran, silakan angkut. Aduh Miyabi, dadah Miyabi, aku akan merindukanmu. Ntar main-main aja om. Siap om. Ajak aja om. Siap, pasti. Dadah Miyabi, yo thank you, dadah Miyabi. Jadi mas. Sebenarnya sih sayang banget sih sebenarnya. Padahal cita-cita gua tuh pengennya si Miyabi tetap ada gitu, Miyabi GL tuh tetap ada. Gua nambah motor lain gitu atau bikin lagi yang lain. Tapi karena waktu itu ngebet gua pengen punya SR ya. Gua kena racun SR ya. Pengen punya SR dan kebetulan si Miyabi ditawarnya cukup cuan gitu ya buat ganti ke SR. Ya udahlah, lepas aja. Sedih sih sebenarnya, sedih. Cuman ya udahlah. Ya kalau jodoh nggak akan kemana. Sebenarnya ada cerita yang cukup panjang juga gue sama Miyabi. Mungkin gue akan ceritakan ini di part yang lain ya, di video yang lain. Pokoknya singkat cerita, si Miyabi ini kejual cuan dan sampailah di SR400 ini. Jadi begitu ceritanya. Kesimpulan apa yang bisa kita petik dari cerita gue ini? Kayaknya nggak ada deh. Cuman riak doang dari tadi ya gue ya. Nggak, bukan hal yang patut diriakkan gitu atau disombongkan. Ini adalah kebanggaan gue pribadi. Nggak nyangka aja gitu. Dari Mio yang hilang jadi SR400. Jadi modalnya cuman 3,5 juta. Anggaplah 3,5 juta nih modalnya. Jadi SR400. Memang sih perjalanannya cukup jauh. Dari tahun 2019 sampai sekarang nih. Enggak dong, ini SR400 tahun lalu ya, 2022. Jadi hikmah yang bisa kita ambil itu apa? Nggak tahu juga gue ini, apa hikmahnya? Siapa tahu cerita gue ini bisa jadi motivasi buat teman-teman yang pengen up CC gitu kan. Paling saran dari gue, selama lu sekarang misalkan punya motor apa, lu rawat dengan baik, biar makin menarik, terus jual, dapat untung, beli lagi yang harganya di bawah hasil penjualan sebelumnya. Ini sebenarnya lebih ke dagang sih ya. Jadi dari tadi gue cerita tuh sebenarnya lebih ke dagang. Kayak gitu mah kayaknya nggak usah diceritain. Buat apa kalau gitu, dari tadi gue ngomong, woi. Nggak sih, sebenarnya di sini yang pengen gue bagi itu adalah semangatnya gitu. Tetap semangat, tetap gigih, tetap konsisten gitu di jalur lo. Karena menurut gue perjalanan gue ini dari hasil kekonsistenan gue juga sih. Mengontenkan motor gue dijadiin konten, terus dapat rezeki dari situ juga, dan sampai akhirnya gue bisa mencapai apa yang pengen gue capai gitu. Ini sebenarnya nggak semua gue ceritain. Nanti gue akan cerita lagi nih ketika gue udah punya Harley Davidson. Asik. Amin, amin. Ya kalian ambil sendiri ya hikmahnya dari cerita gue ini ya. Pokoknya berdagang, udah gitu doang.
Jangan lupa cari cuan. Pedagang pura-pura penghobi gitu ya. Gue dua-duanya. Dua-duanya. Udah segitu ya cerita gue tentang perjalanan gue APCC gitu. Dari Mio Thailand, Saudi Cup, hilang, terus ganti motor custom, Bobber, Cafe Racer, sampai akhirnya ke chopper dan sampai saat ini chopper, masih di chopper. Aduh, gue lupa kan, aduh. Lupa. Mumpung belum jauh. Gue lupa gue pernah punya chopper Scorpio 225. Gue pernah punya Scorpio ya, pernah punya chopper Scorpio. Nih gambar ini. Ya ampun, gue lupa banget karena sebentar banget gue punya motor itu ya. Begitu baru jadi, itu motor baru jadi, baru kelar, udah kejual aja gitu. 2 bulan doang, kayaknya cuma 2 bulan. Sempet gue bawa touring ke Situ Raugede tuh. Cukup ada sejarah juga sih sama itu motor, cuman pada saat itu gue nggak bisa kehilangan si Miyabi. Nah ini yang pengen gue ceritain sebenarnya. Gue punya sejarah panjang juga nih sama si chopper Miyabi ini. Wah drama banget deh. Dijual, gue beli lagi. Gue jual, gue beli lagi. Halo Miyabi, pulang lagi Miyabi. Yoi. Aku merindukanmu. Miyabi emang gak kemana-mana nih. Iya, nggak bisa tidur gue berbulan-bulan. Gila ya bener. Serius. Gila, motor kesayangan banget ini. Kacau. Jadi tuh Scorpio gue jual buat beli si Miyabi GL. Jadi turun CC gue. Nah dari turun CC itulah gue up ke SN400 ini. Asik. Aduh, ceritanya ngaco banget alurnya ya. Pokoknya di sini gue cuma pengen sharing sama teman-teman. Sekali lagi, gue pengen sharing, pengen cerita-cerita pengalaman gue ini dengan maksud mungkin siapa tahu teman-teman bisa terinspirasi ya kan, bisa termotivasi juga buat berdagang. Udah, thank you buat teman-teman yang udah mantengin video ini. Ya, anggap aja kita lagi ngobrol-ngobrol santuy gitu ya. Kurang ngudut cuma ngopi doang nih sebenarnya. Thanks for watching this video and see you later. Jangan lupa subscribe, subrek, bantu share biar gue semangat bikin video. Gas!